terimalah undangan ibadah. Di ibadah Jumat Agung kita mengingatkan tentang penderitaan Kristus, disalib dan mati untuk tebus dosa kita. Harga yang sangat mahal. Pagi ini Tuhan menawarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah yang dipasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kita akan menyambut dengan satu pujian kemurahan Tuhan. Tuhan
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Yang kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dilindunginya dengan kasih setia. Kita akan menaikkan pujian tertunduk.
peristiwa kekerasan, pengeboman, dan lain sebagainya. Tapi justru begitulah Yesus lahir dan tampil di dalam dunia. Kepada Allah lain yang mana kita akan mengadu dan memohon selain Allah satu-satunya di dalam diri Yesus Kristus yang mampu mengubah segala sesuatu. Dia yang punya kuasa, Dia yang punya otoritas sepenuhnya dalam setiap kehidupan umat manusia. Demikian juga di dalam diri kita pribadi. Kita akan mengambil dosa kita yang akan disampaikan oleh hamba yang kita. Kita akan antar doa kita yang pujian bila kau membuka kita. Bersama dengan sesama kami yang ada di sekitar kami.
Di tengah-tengah kami memperingati akan kematian-Mu, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu situasi dan kondisi yang sedang kami alami bersama-sama. Kami menyerahkan pandemi COVID yang masih kami alami, yang membatasi segala sesuatu aktivitas kami. Taruh hikmat-Mu kepada setiap umat-Mu, agar persekutuan kami secara pribadi kepada Tuhan, kami dapat menggunakan segala sarana yang dapat menopang dan menumbuhkan iman kami. Bahkan kami meyakini Tuhan memberi pengalaman khusus kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Maka kami tetap akan menikmati satu persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan pandemi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan jika kami boleh mohon bersama-sama, lalukan atas kami. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Demikian juga kami menserahkan situasi keamanan bagi negeri kami. Peristiwa demi peristiwa terjadi atas sekeliling kami, yang kadang membuat kami menjadi ciut hati. Tuhan, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa, ya Allah. Terus kuatkan dan teguhkan iman pengiringan kami kepada Tuhan. Taruh roh kesetiaan kepada kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang memiliki pemahaman yang tidak benar. Kami mohon Tuhan memberi pencerahan, agar satu waktu mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Mata jasmani dan mata rohani mereka terbuka tentang Injil keselamatan, dan mereka kembali dari jalan-jalannya yang tidak benar kepada Engkau sang sumber kehidupan. Kami menyerahkan setiap kami jemaat-Mu yang sudah mendapatkan anugerah penebusan Kristus. Mampukan kami hidup mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudara kami. Mampukan kami lewat karya yang kami hidupi sesehari, taruh hikmat marifat Tuhan. Apa yang kami lakukan menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kami menyerahkan hidup setiap kami, perjalanan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya hanya penyertaan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan yang akan menyembuhkan kami belajar hidup meneladani Kristus di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Kami menyerahkan ibadah Jumat Agung di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan sedang melawat setiap kami, yang membuka hati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan setiap kami dan ibadah kami ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Akan memasuki firman Tuhan, kemudian akan dilanjutkan dengan ucapan kudus. Kita akan naikkan satu ujian, serahkan semua.
segala yang Tuhan punya. Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami segala yang terbaik yang berguna bagi kehidupan kami. Tuhan beri dan curahkan kepada kami. Betapa kami sungguh tidak mengucap syukur. Dengan kerendahan hati kami tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan karena jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kami belum bisa memberi yang terbaik bagimu. Lewat sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami sungguh kembali ingin bangkit dan kembali kepada kasih yang mula-mula yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu agar kehidupan kami menjadi serupa seperti Engkau. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar akan sabda-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami untuk kami boleh mengerti dan disatukan melakukan akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 46. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 46. Demikian sabda firman Tuhan. Ketika itu hari sudah mendekati jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Dia menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus merasa haus dan lapar untuk mendapatkan asupan makanan rohani lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendengar kata kematian, apa yang terbersit di dalam hati dan pikiran? Kesedihan, duka, hal yang tidak menyenangkan, kepedihan, dan mungkin juga luka di dalam hati. Lalu bagaimana kalau kita mendengar atau kita tahu bahwa diri kita akan meninggal dan bukan orang lain di dalam kehidupan setiap kita? Ketika kita sehat, kita akan berkata, "Tuhan, jangan dulu, masih ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Ada banyak hal di mana saya belum siap, saya belum menata kehidupan saya yang Tuhan beri dan anugerahkan." Dan banyak alasan, 1001 alasan kita berikan. Dengan kata lain, ketidaksiapan setiap kita. Tidak hanya kita yang hidup di dalam dunia yang kadang-kadang merasa tidak siap di dalam hidup ini karena ketidaklayakan kita belum maksimal melakukan di dalam kehidupan ini.
Alkitab di kitab Lukas pasal 22 ayat 44 mencatat, Tuhan Yesus pun sebagai manusia, ketika Ia tahu hari-hari terakhir, Dia akan meninggalkan para murid, Dia akan meninggalkan dunia ini. Alkitab mencatat Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Meski demikian, ada satu pergulatan batin yang berat Allah sebagai manusia, tetapi Tuhan Yesus tetap menjalani semuanya itu dengan kesetiaan. Dijalaninya dengan ketaatan sampai pada akhirnya dengan kerelaan yang menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa ada salib yang harus kita pikul, dan itu bukan salib Kristus, tetapi salib setiap diri kita sendiri-sendiri. Salib yang melambangkan penderitaan, sebagai satu bentuk pengorbanan di dalam kehidupan yang kita jalani. Bagaimana kita harus bersikap terhadap salib kita sendiri-sendiri di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita sakit dan tidak kunjung mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami musibah di dalam hidup ini dan mungkin beruntun atau bahkan lama seperti yang kita alami masa pandemi, dan tidak hanya berhenti di masa pandemi COVID, tetapi sepanjang tahun ini orang berkata masa yang sulit, orang berkata mungkin masa pagebluk, masa-masa berat, karena tidak hanya penyakit yang begitu cepat menular dan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan kita, tetapi peristiwa-peristiwa yang lain beruntun mengikutinya. Bencana alam ada di mana-mana. Bahkan terakhir kemarin kita mendengar dan melihat di tayangan televisi, dalam situasi yang susah, dalam situasi yang berat, orang mencari wajah Tuhan, kemudian terjadi pengeboman di satu tempat ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita menghindar dan menjauh mencari keamanan kita? Apa kita belajar tetap memikul salib kita untuk tetap setia mengiring akan Tuhan? Bahkan tidak hanya peristiwa-peristiwa skala nasional atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tetapi mungkin juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Pergumulan-pergumulan yang panjang yang kita alami dan tidak kunjung selesai. Orang bergumul sedemikian rupa untuk mendapatkan seorang anak, dan mungkin Tuhan belum menjawabnya. Tetapi bagi yang lain, orang juga bergumul ketika diberkati dengan
harus kita pikul, kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita belajar menjalaninya dengan berkata bukan mengapa ini terjadi, mengapa bisa demikian, tetapi mari kita belajar mengarahkan mata hati dan mata batin kita kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dan memampukan kita mengatasi segala kesulitan, dan hati tetap terarah hanya kepada Kristus. Bukan menghindar dan menjauh, tetapi bagaimana setiap kita dapat menjalani di dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga lewat kehadiran dan kehidupan yang kita alami tetap dapat menjadi berkat baik bagi hidup kita maupun bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kadang kita bertanya, apa sih hal yang paling mahal di dalam kehidupan setiap kita? Kadang kalau kita melihat tayangan televisi, lalu rumah mewah dibangun dengan nilai sekian M, orang mengadakan pesta pernikahan dengan biaya yang begitu besar yang hanya dirasakan mungkin dalam menghitung 1 bulan atau mungkin 1 minggu. Bagi kita mungkin tidak terbersit sama sekali, tapi mungkin orang berkata itulah yang paling berharga di dalam kehidupan. Rumah yang mewah, harta yang banyak, prestasi yang tinggi, kesehatan yang kita miliki, orang berkata itu yang sangat berharga. Seringkali orang berkata apa yang berharga adalah apa yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan dan kemampuan kita. Bagi orang yang miskin yang tidak punya, orang akan berkata yang berharga adalah harta benda, uang, karena saya tidak bisa untuk meraih dan mendapatkannya. Bagi orang yang sakit yang berharga adalah kesehatan, uang tidak berarti, kedudukan tidak berarti, tetapi kesehatanlah yang berharga di dalam kehidupan. Mungkin bagi sebagian orang lain lagi, yang berharga adalah keluarga, rumah tangga, karena merasa dalam membangun kehidupan berkeluarga porak-poranda, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Tetapi sesungguhnya yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, melebihi apapun yang kita punya, adalah nyawa, jiwa kita. Sangat berharga di hadapan Tuhan dan juga bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau nyawa kita lepas dari tubuh raga ini, maka apapun yang kita anggap berharga di dalam hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Seberapapun besar nilainya, diukur oleh apapun, dan kita tidak bisa meraihnya, tetapi kalau nyawa lepas dari raga kita, maka semua yang kita anggap berharga sudah tidak ada nilainya. Beberapa waktu yang lalu, ketika almarhum Bapak Aristarkus dipanggil berulang, dia tidak hanya tokoh yang luar biasa di GKMI, tetapi kiprahnya di dalam dunia pendidikan dia juga menjadi tokoh di beberapa universitas, baik itu di Duta Wacana maupun di Ugreda. Tidak berhenti sampai di situ, Pak Aris almarhum juga dia berkiprah di dalam LHI Lembaga Alkitab Indonesia. Dia mengepalai satu bidang bagian, sehingga upacara pemakaman
dan kremasi. Ketika saya mengikutinya, sungguh satu penghormatan, satu penghargaan yang luar biasa diberikan kepada Allah. 1 minggu kemudian masih diadakan ibadah penghiburan, dibuat online, dan kita bisa melihat pesan-pesan karya yang dilakukan di dalam gereja. Tapi berapa lama orang akan menang, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dengan berjalannya waktu, apakah 1 bulan, 2 bulan, maka orang sudah melupakan. Orang sudah kembali kepada rutinitas, kepada aktivitas di dalam kehidupan ini. Setiap kita ketika masih ada di dalam dunia dan jiwa roh kita melekat di dalam hidup kita, maka itulah yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas. Tuhan pun memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Ia rela memberikan kepada kita. Lewat peristiwa kematian Kristus, maka Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita, agar setiap kita orang-orang yang berdosa mendapatkan pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa lewat kematian di kayu salib, agar lewat pemberian itu setiap kita orang yang mengaku percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan. Mari kita melihat lebih dalam ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan. Kematian yang dialami oleh Kristus adalah satu pemberian anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bukan karena tidak berdaya atas kematian, sama seperti orang yang mungkin di detik-detik terakhir dalam ketidakberdayaannya, sehingga dia hanya pasrah, dia hanya berserah. Kalau diberi hidup, ya puji Tuhan. Kalau dibunuh, ya puji Tuhan. Itu dalam ketidakberdayaannya, tetapi Tuhan bukan itu. Allah mampu dan sanggup, tetapi Ia menyerahkan dengan kerelaan dan ketulusan, memberikan nyawanya kepada setiap kita. Bukan karena Allah tidak berani untuk menampaki kehidupan ini sehingga memilih kematian karena ketidakberdayaannya. Banyak orang memilih mati ketika mengalami kesulitan hidup, pergumulan bertubi-tubi tidak selesai, stres, lalu akhirnya mati saja dan dia pikir selesai sudah masalah yang dia alami. Tetapi benarkah selesai kehidupan di dalam hidup? Tuhan Yesus tidak mengalami hal yang demikian karena keputusasaannya tidak bisa mengatasi situasi dan keadaan yang ada. Tetapi dengan kesadaran diri, dengan kerelaan dan ketulusannya, memberikan nyawanya, melakukannya sampai taat, akhir dengan kematiannya. Tujuannya hanya satu, untuk menggantikan hukuman bagi kita orang-orang berdosa, sehingga Kristus mati di kayu salib.
Lalu apa bedanya dengan orang yang mati bunuh diri? Bapak Ibu, sangat jauh berbeda. Kristus yang adalah Allah yang tidak berdosa rela mati untuk menebus kita orang yang berdosa. Tetapi mari kita memakai logika kita. Orang yang rela mati, dalam tanda petik mereka berpikir mati salib, mati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi benarkah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Selain dia mengorbankan diri, maka dia juga mengorbankan orang. Dia membuat penderitaan bagi orang lain. Tidak hanya orang yang terkena, tetapi juga keluarga. Apakah itu yang disebut beribadah? Apakah itu yang disebut hati yang melekat kepada Tuhan? Bukan. Bukankah itu sesuatu kekejian yang luar biasa? Mendatangkan kesulitan, mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi Kristus Allah kita yang mati, ketika ia mati mengorbankan dirinya, maka mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya dan yang berada di sekelilingnya. Bahkan orang menyadari akan kesalahan dan dosa-dosanya. Bapak Ibu, satu pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa tidak cukup Tuhan hanya mengampuni kita? Sudah aku ampuni dosamu, kesalahanmu, selesai. Tidak perlu Allah susah-susah datang dan menderita mati untuk menebus dosa setiap kita. Mengapa harus dengan kematian Kristus untuk memberikan penebusan kepada setiap kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, karena ini sudah menjadi ketetapan daripada Allah. Setiap orang yang melakukan dosa, maka ia harus dihukum dengan kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu di kitab Perjanjian Baru, di kitab Roma, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, Allah harus ada, Allah harus hadir, dan Allah harus menggantikan, membayar harga agar setiap kita benar-benar mendapatkan pengampunan. Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan lewat harga yang begitu mahal, Tuhan rela meninggalkan jubah keilahiannya, turun menjadi manusia untuk membayar harga maut di kayu salib, yang dimana kita sendiri tidak bisa sanggup membayar akan dosa-dosa kita sendiri. Sehingga lewat nyawanya itulah yang menjadi harga yang harus dibayar. Allah yang mengambil alih hukuman yang ditanggung oleh setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti benar ada pengorbanan
yang besar yang Tuhan beri atas setiap kita. Lalu kalau kita sudah mendapatkan pengorbanan yang besar, sudahkah, pernahkah kita berkorban bagi Allah? Kita memberikan sesuatu sebagai bentuk korban kita kepada Tuhan, sebagai satu ungkapan rasa syukur di mana Allah telah menggantikan kita lewat kematiannya, sehingga kita mendapatkan penebusannya di kayu salib. Yang terakhir, di kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-3, pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib yang saat ini kita peringati bersama-sama adalah pengorbanan yang sempurna dan sudah selesai. Ayat 30 berbunyi demikian: sesudah Yesus meminum anggur asal itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu versi dari kitab Injil Yohanes. Sudah selesai penebusan yang dilakukan oleh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi pengorbanan yang kedua. Meskipun dilakukan satu kali sekian puluh tahun, sekian ribu tahun yang lalu, tetapi dampaknya terasa. Dulu saat Kristus mati, peristiwa sekian ribu tahun yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Kematian Kristus yang sekali berdampak kekal di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Penebusan itu berpengaruh hidup kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh mendapatkan kemerdekaan, kita boleh mendapatkan kehidupan, dan lebih daripada itu kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah dilepaskan dari maut, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, maka jangan sampai kita tetap hidup di dalam belenggu dosa yang menghimpit kita. Karena dosa dan maut itu sudah tidak berkuasa atas kita, kecuali kalau kita membuka hati, kita menyediakan diri untuk dosa bekerja atas kehidupan kita, maka dosa itu akan masuk dan menyusup di dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahannya, dan babi mandi kembali ke kubangannya. Ini adalah satu tindakan yang bodoh. Kita berkata mungkin itu menjijikkan, tetapi mari kita melihat hati dan diri kita. Apakah sikap hidup kita yang kita berkata jorok, menjijikkan, gila nih, ternyata itu kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Harusnya dosa itu sudah kita tinggalkan, sudah kita matikan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu di pagi hari ini, ketika kita mulai memasuki pintu gerbang, lalu di situ disediakan kertas
dan ditempel di salib, kita berpikir, kita merindukan, karena kita ingin serupa seperti Kristus. Lalu hal-hal yang tidak membangun iman, hal-hal kehidupan lama, hal-hal kedagingan kita, apakah mungkin kita mudah marah, apa mungkin kita tidak menjadi orang yang sabar, kita orang yang masih terlalu banyak perhitungan, masih memikirkan diri sendiri, tidak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka kita salibkan, kita matikan dengan simbol salib Kristus yang terpampang di depan. Saya tidak tahu apa yang ditulis Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi saya percaya ketika semalaman kita bergumul kepada Tuhan, kita berdoa, apa ya Tuhan yang akan saya buang, yang tidak membangun iman saya, yang membuat jadi batu sandungan dalam perjalanan saya akan tanggalkan di salib Kristus, saya akan matikan, dan saya tidak akan hidupi di dalam kehidupan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah tempel di depan, ini hanya sebagai satu simbol untuk selalu mengingatkan kita, apa yang saya sudah tulis, apa yang saya bawa di bawah kaki Kristus untuk saya matikan. Dan jikalaupun Bapak Ibu karena mungkin terlambat dan tidak paham, lalu tidak sempat menulis apa yang hendak Bapak Ibu matikan, karakter yang tidak baik, yang tidak membangun, sifat yang tidak baik, yang tidak perlu kita hidupi sebagai anak-anak Kristus. Mari itu kita catat di dalam diri kita. Lalu dengan berimajinasi kita pun menempel di dalam salib Kristus itu. Kita akan matikan itu. Jangan beri kesempatan untuk hidup, karena itu tidak akan membangun iman kita menjadi bertumbuh di dalam kita. Tetapi mari apa yang sudah kita ingin matikan di dalam kehidupan ini, yang tidak kita ingin lakukan di dalam hidup ini, kita serahkan kepada Kristus, agar sungguh kita benar-benar bisa menghidupinya. Jangan khawatir, saya pun tidak akan baca tulisan Bapak Ibu, karena itu adalah pribadi Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Setelah selesai, saya akan ambil, tidak akan lihat, dan saya akan bakar sebagai simbol kematian bagi kita semua. Dalam artian, kita mematikan sesuatu yang tidak membangun di dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Dan itu menjadi pengingat kita bahwa kita sungguh-sungguh serius sebagai pengiringan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk sambutan kita secara serius atas anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa surgawi, Allah yang hidup, Allah yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami, bersama dengan jemaat-Mu di pagi hari ini, kami akan mengambil satu bagian di dalam diri kami, sifat, karakter, tindakan yang tidak membangun iman pertumbuhan kami sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kami akan salibkan bersama-sama dengan Kristus. Kami akan matikan di dalam diri kami. Roh Kudus, kami mohon kepadamu. Kami sungguh mohon kepadamu. Mampukan kami untuk melakukannya, agar kami sungguh-sungguh menjadi serupa seperti Kristus. Kalau selama ini ada banyak hal yang menghalangi kami, kedagingan kami, yang membawa kami jauh daripada Engkau, tetapi pagi hari ini kami bersama-sama, kami ingin membuang di dalam diri kami. Kami tidak akan biarkan hidup
merusak kehidupan rohani kami, agar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya lewat peristiwa kematian di kayu salib untuk menebus dosa kami yang sudah Tuhan bayar dengan lunas, maka kami tidak akan menghidupi lagi kehidupan dosa, kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan agar setiap kami dimampukan, disambutkan untuk melakukan apa yang Tuhan pandang baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk perenungan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Silakan dulu. Kita akan mendengarkan paduan suara pengiring sebelum kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus.
Oleh sebab itu, datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri, kita akan berdoa bersama-sama, mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, sehingga setiap kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, hamba-Mu mewakili umat-Mu datang kepadamu, merendahkan hati kami. Sebelum kami bersama-sama menghampiri meja perjamuan kudus-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin hati kami. Kami sangat menyadari kami adalah orang yang berdosa terhadap Engkau ya Tuhan, dan terhadap sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, biarlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berdoa untuk hosti dan juga penganggur yang sudah kita siapkan di depan setiap kita. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi penebus hidup kami, kami mohon Tuhan memberkati hosti dan anggur yang ada di depan kami sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan Kristus, kami menerima kehidupan Kristus. Kiranya kasih Kristus menjadi kasih kami, pikiran Kristus menjadi pikiran kami, dan hidup Kristus menjadi hidup kami. Layakkanlah setiap kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam ketika Yesus sudah diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, lalu memecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku." Bapak Ibu dan Saudara, akan mempersiapkan roti dan juga hosti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memakannya, kalau Bapak Ibu masih bisa melihat dengan baik, hosti yang kita pegang di situ ada ayat firman Tuhan. Kiranya ayat itu menjadi berkat di dalam kita memasuki
nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita dan kita meminumnya sambil mengenang kebenaran Kristus. Terimalah Dia dalam hatimu dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita boleh merayakan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pesta rohani yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Di tengah-tengah kami mengenang akan kematian Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami terus belajar membenahi hati dan hidup kami di dalam pengiringan kami dalam perjamuan kudus di pagi hari ini, membawa kami semakin lebih sungguh-sungguh mengikut Kristus. Lawatan Kristus turun atas setiap jemaatmu di pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Masih dengan posisi berdiri, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan syukur dan segala sesuatu yang sudah kita persiapkan. Seperti biasa akan kita kumpulkan pada waktu kebaktian ini selesai di pintu keluar. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menyatakan cinta kasih kami lewat persembahan yang boleh kami persembahkan. Sekalipun kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan pengorbanan di atas kayu salib setiap kami, yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami dari segala lubuk dosa. Terus teguhkan kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dan kami mau menyerahkan persembahan kami, kuduskan dan layakkan sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan kita akan kasih kepada kita kita akan menaikkan pujian pengharapan.
yang Tuhan aku, apa yang sangat berharga yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami menjaga, memelihara dan menghidupinya, sehingga Kristus yang mati tidak akan pernah menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur berkat dan rahmat Tuhan lewat ibadah peringatan kematian Kristus di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan bagi hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau